Ini saya akan menceritakan tentang azab nyata Pak Haji menendang pengemis. Balasannya seketika, bikin merinding. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil yang damai, tersembunyi di antara hamparan sawah hijau yang membentang luas, hiduplah seorang lelaki terpandang bernama Pak Haji Soleh. Namanya dikenal oleh semua orang di desa, baik tua maupun muda. Bukan hanya karena kekayaannya yang melimpah, tetapi juga karena wibawanya yang besar. Ia adalah seorang pria yang dihormati, disegani, bahkan ditakuti. Rumahnya berdiri megah di tengah desa, jauh lebih besar dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Halamannya luas, dengan gerbang besi tinggi yang selalu tertutup rapat. Di dalamnya, terdapat taman indah dengan pohon-pohon rindang dan kolam ikan yang airnya selalu jernih. Di samping rumah utama, terdapat gudang besar tempat menyimpan hasil panen dari sawah dan ladangnya yang terbentang hingga ke batas desa. Pak Haji Soleh memiliki segalanya. Sawah yang luas, ladang subur, beberapa warung besar, hingga usaha penggilingan padi yang memasok beras ke desa-desa tetangga. Kekayaannya terus bertambah seiring waktu, dan semakin kaya dirinya, semakin besar pula pengaruhnya di desa. Setiap Jumat, Pak Haji Soleh selalu memberikan ceramah di masjid desa. Suaranya lantang, penuh keyakinan, mengajarkan tentang kebaikan, keikhlasan, dan pentingnya berbagi kepada sesama. Jamaah yang datang selalu mendengarkan dengan penuh takzim. Mereka menundukkan kepala saat berpapasan dengannya di jalan, memberi salam dengan penuh hormat, bahkan tak sedikit yang mencium tangannya. Namun, di balik sikap dermawan yang tampak di mata orang banyak, ada sisi lain dari Pak Haji Soleh yang tidak semua orang ketahui. Ia adalah pria yang keras, tegas, dan tidak suka diganggu. Kesabarannya tipis terhadap orang-orang yang dianggapnya lemah, terutama mereka yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki hidupnya. Baginya, kemiskinan adalah akibat dari kemalasan. Tidak ada orang yang pantas mengeluh tentang nasib jika mereka tidak berusaha mengubahnya. Oleh karena itu, ia sangat tidak suka melihat pengemis. Baginya, meminta-minta adalah bentuk kemalasan paling rendah. Ia percaya, selama seseorang masih bisa berdiri, maka ia seharusnya bekerja, bukan menadahkan tangan meminta belas kasihan. Orang-orang di desa tahu sifat kerasnya ini, dan mereka yang hidup dalam kesulitan lebih memilih menghindar daripada harus menghadapi tatapan tajam serta ucapan pedasnya. Namun, tidak semua orang bisa menghindarinya. Ada kalanya, kehidupan membawa mereka ke depan pintu Pak Haji Soleh, berharap belas kasihan, hanya untuk berakhir dengan teguran atau bahkan penghinaan. Suatu hari, sebuah peristiwa kecil terjadi di desa, sesuatu yang tampaknya biasa saja, namun sebenarnya adalah awal dari kejadian yang akan mengubah hidup Pak Haji Soleh selamanya. Di sudut desa, di antara rumah-rumah tua yang kayunya mulai lapuk termakan usia, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Marzuki. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan matanya redup karena usia yang telah melemahkannya. Ia dulunya seorang petani, tetapi umur dan penyakit membuatnya tak lagi mampu bekerja seperti dulu. Sehari-hari, ia berjalan tertatih di sekitar desa, berharap ada orang baik hati yang bersedia memberinya sedikit makanan atau sekadar uang receh untuk membeli sebungkus nasi. Tidak semua orang peduli, tapi ada beberapa warga yang masih memiliki belas kasihan. Mereka yang mengenalnya akan memberinya roti kering atau segelas air. Namun, bagi Pak Haji Soleh, lelaki seperti Pak Marzuki adalah contoh nyata dari orang yang telah menyerah pada hidup. Ia tidak memiliki simpati sedikit pun untuknya. Setiap kali melihat Pak Marzuki duduk di tepi jalan dengan tangan menadahkan harapan, ia hanya akan melirik sekilas dengan pandangan sinis. Apa gunanya hidup kalau hanya mengemis? Gumamnya suatu ketika, sambil menggelengkan kepala. Hari itu, desa diliputi udara panas yang menyengat. Matahari bersinar terik, membuat tanah di jalanan menjadi kering dan berdebu. Di tengah hari yang membakar itu, masjid desa mulai dipenuhi jamaah yang datang untuk menunaikan sholat Jumat. Pak Haji Soleh, seperti biasa, berada di barisan depan. Ia mengenakan baju koko putih bersih,
Sorban melilit di lehernya, dan aroma minyak wangi khasnya menguar di udara. Setiap langkahnya penuh keyakinan, penuh kebanggaan, karena ia tahu bahwa setiap mata memandangnya dengan rasa hormat. Usai sholat, ia berdiri di mimbar, menyampaikan ceramahnya seperti biasa. Suaranya menggema di dalam masjid, menegaskan pentingnya keikhlasan dan berbagi kepada sesama. Jamaah mengangguk-angguk, menyimak dengan seksama setiap kata yang meluncur dari bibirnya. Namun, di luar masjid, di bawah terik matahari yang menyengat, seorang lelaki tua berdiri dengan tubuh ringkih. Bajunya lusuh, tubuhnya gemetar, dan tangannya menadahkan telapak yang penuh keriput. Ia adalah Pak Marzuki, yang hari itu datang dengan harapan kecil. Ketika jamaah mulai keluar dari masjid, ia mengangkat wajahnya yang letih. Matanya menatap setiap orang yang berlalu, mencari satu sosok yang mungkin akan memberinya sekeping uang atau sepotong roti. Dan di sanalah ia melihatnya. Pak Haji Soleh, dengan langkah tegap dan dada membusung, berjalan melewati halaman masjid. Jamaah menyalaminya. Beberapa bahkan mencium tangannya sebagai tanda hormat. Pak Marzuki mengumpulkan keberanian. Dengan suara lirih, ia mengulurkan tangan. "Pak Haji, tolong, saya belum makan sejak pagi." Mata Pak Haji Soleh menatapnya sekilas. Seketika, wajahnya berubah. Tatapannya dingin, penuh kejengkelan. Ia memang tak suka dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menurutnya hanya menjadi beban bagi dunia. "Kau ini kerjaanmu cuma meminta-minta." Suaranya terdengar keras, membuat beberapa jamaah yang masih berada di halaman masjid menoleh. "Kenapa tidak kerja? Mengganggu saja." Pak Marzuki terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak berkata apa-apa. Namun, apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Sesuatu yang akan mengubah kehidupan Pak Haji Soleh selamanya. Matahari siang semakin menyengat. Langit biru nyaris tanpa awan, dan udara terasa berat oleh panas yang membakar kulit. Beberapa jamaah masih berkumpul di halaman masjid, berbincang sebentar sebelum pulang ke rumah masing-masing. Suasana yang biasanya tenang kini berubah tegang setelah kejadian barusan. Pak Marzuki masih berdiri di tempatnya, tubuhnya ringkih, tangannya masih menadahkan harapan. Namun, sorot matanya telah berubah. Ada sesuatu di dalam tatapannya, sesuatu yang sulit dijelaskan. Pak Haji Soleh menghembuskan napas keras, jelas-jelas terganggu oleh keberadaan lelaki tua itu. Baginya, Pak Marzuki adalah simbol kemalasan yang paling hina. Orang seperti ini tidak pantas mendapat belas kasihan. Dan tanpa berpikir panjang, bruk, sebuah tendangan keras mendarat di tubuh tua itu, menghantam dada Pak Marzuki dan membuatnya terhuyung ke belakang sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Orang-orang yang melihat kejadian itu terkejut. Beberapa menahan napas, ada yang ingin menolong, tapi tak satu pun berani melawan Pak Haji Soleh. Sosoknya terlalu berpengaruh di desa ini. Pak Marzuki terbatuk-batuk. Tangannya gemetar saat mencoba menopang tubuhnya yang terjatuh. Debu menempel di wajah dan bajunya yang sudah lusuh. Namun, matanya tetap menatap lurus ke arah Pak Haji Soleh. Dan saat itu juga, sesuatu yang aneh terjadi. Pak Haji Soleh merasakan sesuatu di kakinya. Awalnya hanya seperti rasa hangat biasa, tapi dalam hitungan detik, sensasi itu berubah menjadi panas. Panas yang menusuk. Panas yang terasa seperti bara api yang menempel di kulitnya. Ia mengerutkan dahi, mencoba mengabaikan perasaan itu. Namun, semakin ia bergerak, semakin kuat rasa sakitnya. Seperti ribuan jarum panas yang menembus dagingnya. "Astagfirullah, apa ini?" gumamnya, wajahnya menegang. Ia menggoyangkan kakinya, mencoba menghilangkan rasa aneh itu, tapi tidak ada yang berubah. Justru semakin lama semakin menyiksa. Jamaah yang masih ada di masjid mulai melihatnya berjalan dengan langkah pincang. Wajah Pak Haji Soleh tampak menahan sesuatu, tapi ia tidak mengeluh. Rasa gengsinya terlalu besar untuk menunjukkan kelemahan di hadapan banyak orang. Di sisi lain, Pak Marzuki masih terduduk di tanah. Namun, ada sesuatu yang aneh dari dirinya. Ia menatap Pak Haji Soleh dengan tatapan tajam,
Sebelum akhirnya menghela napas panjang dan perlahan bangkit. Tidak ada yang menyadari bahwa langkah kakinya begitu ringan. Terlalu ringan untuk seorang lelaki tua yang baru saja jatuh ditendang. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Dan sejak saat itu, desa ini tidak akan pernah sama lagi. Langkah Pak Haji Soleh semakin berat. Setiap kali kakinya menapak tanah, rasa panas yang menusuk itu semakin menyiksa. Keringat mulai membasahi dahinya. Padahal angin siang cukup kencang berhembus. Rasa nyeri itu menjalar dari telapak kakinya, naik ke betis, hingga lututnya terasa kaku. Di sekitar masjid, orang-orang mulai melihat keanehan ini. "Pak Haji, kenapa jalannya jadi aneh?" bisik seorang pemuda kepada temannya. "Aku juga lihat, dari tadi kakinya dipegangin terus, kayak kesakitan," sahut yang lain. Seorang lelaki tua yang sejak tadi mengamati kejadian itu menggeleng pelan. "Mungkin ini balasan langsung. Tadi dia menendang Pak Marzuki, kan?" Bisikan-bisikan itu mulai menyebar. Tapi tak ada yang berani mengatakan apapun di depan Pak Haji Soleh. Sosoknya terlalu dihormati, bahkan ditakuti. Namun, ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan bagi Pak Haji saat ini. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Ia ingin tetap tegak dan berjalan seperti biasa. Tapi tubuhnya mulai tak bisa berkompromi. Lututnya terasa lemah. Kakinya seperti terbakar bara api yang merambat pelan-pelan. "Astagfirullah, apa ini?" desisnya pelan. Mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan kesakitan di depan orang-orang. Ia berjalan terpincang-pincang, menekan giginya kuat-kuat agar tidak mengerang. Dalam kepalanya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kram biasa atau efek dari berdiri terlalu lama. Namun, semakin jauh ia melangkah dari masjid, semakin buruk rasanya. Di sudut lain, sosok Pak Marzuki yang baru saja pergi dari halaman masjid kini berjalan menyusuri jalan setapak menuju batas desa. Orang-orang yang mengenalnya biasanya akan menyapanya dengan suara kasihan atau sekadar memberikan sedikit uang receh. Namun, kali ini berbeda. Tak ada yang menyadari keberadaannya. Seolah-olah, ia bukan lagi bagian dari dunia ini. Langkahnya mantap. Tidak lagi tertatih seperti biasanya. Punggungnya yang tadinya bungkuk, kini tegap. Mata tuanya yang sering terlihat sayu, kini tajam dan penuh makna. Sementara itu, di rumah besar Pak Haji Soleh, suara gemerincing gelas terdengar saat Bu Hajah Rukayah, istrinya, menyiapkan teh hangat di ruang tamu. Beberapa tamu masih berada di sana, berbincang tentang berbagai urusan desa. Namun, ketenangan itu terusik saat pintu rumah terbuka dengan kasar. Pak Haji Soleh masuk dengan napas terengah-engah. Wajahnya pucat, keringat mengucur deras, dan tubuhnya sedikit membungkuk karena menahan rasa sakit di kakinya. Para tamu yang masih ada di sana langsung berdiri, kaget melihat kondisi Pak Haji. "Pak Haji, kenapa?" tanya seorang lelaki parubaya yang duduk di kursi tamu. Pak Haji mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam. Ia berjalan melewati ruang tamu tanpa sepatah kata, langsung menuju kamar. Bu Hajah Rukayah mengikuti dari belakang dengan wajah khawatir. "Pak, ada apa? Kok jalannya kayak kesakitan begitu?" Pak Haji tidak menjawab. Ia membuka pintu kamar dengan tergesa-gesa, lalu duduk di tepi tempat tidur. Dengan gerakan cepat, ia melepas sandal dan kaos kakinya. Matanya langsung membelalak. Kakinya membengkak. Warna kulitnya sudah berubah dari merah menjadi kehitaman. Seperti terbakar api yang tak terlihat. Pak Haji tersentak, mengusap wajahnya dengan kedua tangan, berharap ini hanya ilusi. Namun, ketika ia menatap kembali kakinya, kenyataan itu tetap ada di hadapannya. Jantungnya berdegup cepat. Tidak, ini pasti bisa diobati. Ini hanya penyakit biasa. Ia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya. Tetapi semakin ia mencoba, semakin perih rasanya. Ia merasakan panas itu menjalar lebih jauh ke tulang-tulangnya. "Allahu Akbar," bisiknya pelan. Bu Hajah Rukayah menutup mulutnya, nyaris menjerit. Ia belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini sebelumnya. "Kita panggil dokter, Pak," katanya gemetar. Namun, bahkan sebelum dokter datang, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Malam itu,
Saat Pak Haji akhirnya tertidur setelah menahan sakit sepanjang sore, ia mulai bermimpi. Mimpi yang bukan sekadar bunga tidur. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah tempat gelap dan luas. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kesunyian yang begitu menekan. Namun, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Pelan, mendekat dari kejauhan. Pak Haji menoleh ke arah suara itu, dan tubuhnya langsung membeku. Di sana, berdiri Pak Marzuki. Namun, bukan dalam wujudnya yang tua dan ringkih. Pak Marzuki tampak lebih muda, dengan wajah yang bersih dan pakaian yang putih bersinar. Matanya menatap lurus ke arah Pak Haji. Tanpa berkata-kata, Pak Marzuki melangkah semakin dekat. Pak Haji mencoba bergerak, tapi kakinya terasa berat, seolah ada beban besar yang menahannya untuk berlari. Lalu, suara itu datang dari segala arah. Suara jeritan, suara tangisan, suara kesakitan yang memenuhi udara. Pak Haji semakin panik. Ia ingin menutup telinganya, tapi tangannya tak bisa digerakkan. Ia ingin berlari, tapi kakinya seakan tertanam di tanah. Pak Marzuki kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Lalu, ia berbicara, "Pak Haji, kenapa kau menendangku?" Suara itu bergema di seluruh tempat. Pak Haji ingin menjawab, ingin mengatakan sesuatu, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa membuka mulut tanpa suara. Dan saat itu juga, kegelapan di sekelilingnya mulai berubah. Dari kegelapan, muncul sosok-sosok yang mengerikan. Mereka adalah orang-orang yang wajahnya rusak, tubuhnya penuh luka, dan mata mereka kosong. Mereka mendekat. Perlahan, Pak Haji menjerit. Namun, jeritannya terputus saat ia tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Matanya langsung terbuka lebar. Napasnya memburu. Ia meraba wajahnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi. Tapi saat ia menatap kakinya, ia tersentak mundur. Kakinya kini mulai membusuk. Kulitnya terkelupas, memperlihatkan daging yang mulai menghitam. Bau anyir menyengat di udara. Pak Haji menjerit sekencang-kencangnya. Dan malam itu, suara jeritannya menggema di seluruh rumah. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika kabar buruk mulai menyebar di desa. Para tetangga yang semula masih terlelap, satu persatu terbangun karena jeritan dari rumah Pak Haji Soleh. Suara itu bukan sekadar teriakan biasa, melainkan jeritan penuh ketakutan dan kesakitan yang menusuk ke relung hati siapa saja yang mendengarnya. Di rumah besar itu, suasana kacau. Bu Hajah Rukayah berusaha menenangkan suaminya yang terus merintih di tempat tidur. Sementara beberapa pembantu rumah tangga berdiri ketakutan di ambang pintu kamar. Pak Haji terengah-engah. Wajahnya basah oleh keringat. Matanya melotot penuh ketakutan. Napasnya tidak beraturan, seperti seseorang yang baru saja lolos dari cengkeraman maut. Namun, bukan hanya rasa takut yang menguasainya. Ada sesuatu yang jauh lebih buruk. Kakinya semakin membusuk. Daging di sekitar pergelangan kaki tampak menghitam, seperti terbakar. Bau anyir memenuhi ruangan, membuat beberapa orang yang ada di sana menutup hidung. Pembusukan itu tampaknya semakin menyebar. Sedikit demi sedikit naik ke betisnya. "Pak, ini kenapa?" Bu Hajah Rukayah hampir menangis melihat keadaan suaminya. Pak Haji tidak menjawab. Bibirnya bergetar. Matanya masih menatap kosong ke bawah. Ia tahu persis kenapa ini terjadi. Bayangan mimpi buruknya tadi masih tertanam jelas di kepalanya. Pak Marzuki, sosok itu, bukan manusia biasa. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Salah seorang pembantu bergegas membukanya. Di luar, beberapa tetangga sudah berkumpul dengan wajah penuh tanya. "Ada apa ini? Kami dengar suara jeritan," tanya seorang ibu yang tinggal di sebelah rumah Pak Haji. Pembantu itu ragu sejenak, lalu melirik ke dalam rumah. Tak jauh dari situ, seorang pemuda bernama Hamdan berdiri sambil menyipitkan mata. Sejak kemarin, ia memperhatikan ada yang aneh dengan Pak Haji Soleh. Mulai dari kejadian di masjid, cara jalannya yang pincang, hingga jeritan yang terdengar pagi ini. Ia mendekati salah satu tetua desa yang berdiri di sana dan berbisik pelan. "Pak Haji sakit."
Lelaki tua itu mengangguk pelan. Entahlah, tapi ada yang tidak beres. Hamdan mengingat sesuatu. Kemarin, ia menyaksikan sendiri bagaimana Pak Haji menendang Pak Marzuki di halaman masjid. Kejadian itu membuatnya tak bisa berhenti berpikir. Lalu, tiba-tiba saja, seseorang menyela pembicaraan mereka. "Pak Marzuki hilang," ujar seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Semua yang ada di sana langsung terdiam. "Hilang? Maksudnya?" "Aku mencarinya pagi ini. Biasanya dia ada di sekitar masjid atau duduk di pinggir jalan dekat pasar. Tapi tidak ada." Seolah-olah lenyap begitu saja. Bisikan-bisikan mulai terdengar di antara warga. Hamdan mengerutkan kening. Sejak kejadian kemarin, Pak Marzuki sama sekali tidak terlihat. Ada sesuatu yang aneh. Sementara itu, di dalam kamar, Pak Haji Soleh masih terguncang. Ia memejamkan matanya, berharap semua ini hanyalah ilusi yang akan hilang jika ia membuka mata kembali. Namun, saat ia melakukannya, sakit itu masih ada, dan bau busuk itu semakin menyengat. Ia menggigit bibirnya. Jika ini terus berlanjut, apa yang akan terjadi padanya? Tapi lebih dari rasa sakit dan ketakutan, ada sesuatu yang lebih menghantui pikirannya. Pak Marzuki menghilang. Dan entah kenapa, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa ini baru permulaan. Siang itu, matahari bersinar terik di atas desa. Langit biru nyaris tanpa awan. Tetapi di dalam rumah besar Pak Haji Soleh, suasana mencekam. Pak Haji terbaring di tempat tidurnya dengan wajah pucat. Matanya cekung, keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara bibirnya terus bergetar. Sesekali ia menggeliat, menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi di kakinya. Bu Hajah Rukayah duduk di sampingnya dengan wajah cemas. Tangan tuanya menggenggam kain basah, mengusap dahi suaminya yang demam tinggi. Sementara itu, para pembantu berbisik-bisik di sudut ruangan, tidak berani mendekat terlalu jauh. Luka di kaki Pak Haji semakin parah. Bukan hanya membusuk, tetapi juga merambat ke atas, menuju betis dan lutut. Daging yang menghitam itu tampak seperti terbakar, mengeluarkan cairan kental yang berbau anyir. Pak Haji menggertakkan giginya, menahan nyeri yang tak tertahankan. "Pak, kita harus panggil dokter." Bu Hajah Rukayah akhirnya berkata dengan suara putus asa. Pak Haji menggeleng lemah. "Tidak. Aku hanya butuh istirahat." "Tapi lihat kaki Bapak," seru istrinya. "Ini bukan sakit biasa. Tolonglah, biarkan aku panggil dokter." Namun, sebelum ia sempat beranjak, terdengar ketukan di pintu depan. Seorang pembantu berlari membukanya, dan sesaat kemudian seorang lelaki tua dengan jenggot putih masuk ke rumah. Ia adalah Pak Karman, tetua desa sekaligus orang yang dihormati oleh banyak warga. "Wassalamualaikum," ucapnya dengan suara berat. "Wassalamualaikumsalam, Pak Karman," jawab Bu Hajah Rukayah dengan suara lemah. "Pak Haji sedang sakit. Masuklah." Pak Karman melangkah masuk dengan hati-hati. Ia mendekati ranjang tempat Pak Haji berbaring dan menatapnya dengan mata penuh kebijaksanaan. "Apa yang terjadi padamu, Haji Soleh?" tanyanya perlahan. Pak Haji terdiam, tak sanggup menjawab. Rasa sakit di kakinya seolah semakin bertambah saat ia bertemu pandang dengan lelaki tua itu. Pak Karman menghela napas panjang. "Aku mendengar banyak cerita sejak kemarin. Tentang apa yang kau lakukan di masjid. Tentang Pak Marzuki." Mata Pak Haji membelalak. "Apa maksudmu?" Pak Karman menatapnya tajam. "Apa kau benar-benar tidak mengerti? Atau kau hanya berpura-pura tidak tahu?" Ruangan mendadak sunyi. Para pembantu menahan napas. Sementara Bu Hajah Rukayah menatap Pak Karman dengan bingung. Pak Haji menelan ludah. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ini semua kebetulan. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu itu bohong. "Tidak ada yang tahu kemana perginya Pak Marzuki," lanjut Pak Karman. "Tapi orang-orang mulai membicarakan hal aneh, bahwa dia bukan manusia biasa." Pak Haji merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh.
Apa yang kau lakukan kemarin di halaman masjid? Tanya Pak Karman lagi, suaranya lebih tegas. Pak Haji terdiam. Dalam kepalanya, kejadian kemarin berputar kembali. Wajah Pak Marzuki yang lusuh, tangannya yang gemetar meminta belas kasihan, dan tendangan yang mendarat di tubuh ringkih itu. Sejenak, ia menutup matanya rapat-rapat. Aku. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak tahu. Aku hanya. Pak Karman menggeleng. Kau menendang seorang lelaki tua yang kelaparan di depan rumah Allah. Kau menghina dan mengusirnya tanpa belas kasihan. Dan sekarang, kau menerima balasannya. Pak Haji terperanjat. Tidak, ini hanya penyakit biasa. Ini bukan balasan. Pak Karman menatapnya dengan tatapan dalam. Benarkah? Lalu kenapa sejak kejadian itu, keadaanmu semakin memburuk? Pak Haji tidak bisa menjawab. Jantungnya berdegup kencang. Rasa panas di kakinya semakin menjadi-jadi, seolah api neraka benar-benar membakar dari dalam. Lalu tiba-tiba, bruk, Pak Haji menjerit dan meronta. Tubuhnya menggeliat seperti sedang disiksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia mencakar-cakar ranjang, sementara dari mulutnya keluar suara erangan yang memilukan. Bu Hajah Rukayah menangis ketakutan, sementara para pembantu berteriak kecil. Pak Karman tetap diam di tempatnya, hanya menatap dengan mata penuh keprihatinan. Aku, tolong, aku sakit. Pak Haji merintih. Pak Karman akhirnya berbicara lagi, kali ini dengan suara lebih dalam. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, Haji Soleh. Pak Haji terengah-engah, tubuhnya masih berkeringat. Apa? Apa yang harus aku lakukan? Pak Karman mendekat, lalu menatapnya tajam. Bertobatlah. Malam itu, setelah kejadian mengerikan yang dialaminya, Pak Haji akhirnya tertidur dalam keadaan tubuh yang lemah dan dipenuhi keringat dingin. Namun tidurnya jauh dari kata nyenyak. Dalam lelapnya, ia merasa seolah sedang berada di tempat yang asing. Udara di sekelilingnya begitu dingin, lebih dingin dari malam-malam biasanya. Angin berhembus menusuk hingga ke tulang, membawa suara-suara aneh yang bergema di telinganya. Pak Haji berdiri di tengah tempat yang gelap. Langit di atasnya tidak terlihat, hanya ada kegelapan yang pekat. Tanah di bawahnya terasa dingin dan lembab, seolah ia sedang berdiri di atas permukaan kuburan yang basah. Jantungnya berdegup kencang. La ilaha illallah, gumamnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, tapi semakin lama semakin mendekat. Pak Haji menoleh ke segala arah, mencari asal suara itu. Matanya membelalak saat melihat sesosok pria berdiri beberapa langkah di depannya. Pak Marzuki. Tetapi kali ini, pria tua itu tidak lagi terlihat lusuh dan ringkih seperti sebelumnya. Bajunya bersih, wajahnya bersinar, dan matanya menatap tajam ke arah Pak Haji. Pak Haji membuka mulut, tetapi tak satu pun kata keluar. Tenggorokannya terasa kering, lidahnya keluh. Pak Marzuki melangkah mendekat. Setiap langkah yang diambilnya terdengar bergema di antara kegelapan. Pak Haji mundur selangkah, tubuhnya gemetar hebat. Lihatlah dirimu sekarang, Pak Haji. Suara Pak Marzuki terdengar, lembut namun berwibawa. Pak Haji terengah. Apa yang kau inginkan dariku? Pak Marzuki diam sejenak, lalu berkata, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kau menendangku? Pak Haji merasakan tubuhnya melemah. Kakinya gemetar, hampir tak sanggup berdiri. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tetapi di hadapan sosok ini, ia tidak bisa berbohong. Aku tidak tahu. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Pak Marzuki tersenyum tipis, tetapi bukan senyuman hangat. Itu adalah senyum yang mengandung sesuatu yang dalam. Ketika kau menendangku di depan rumah Allah, apakah kau merasa berkuasa? Pak Haji tidak bisa menjawab. Pak Marzuki melangkah lebih dekat lagi. Kini hanya berjarak satu langkah dari Pak Haji. Tatapan matanya begitu tajam, seolah menembus langsung ke dalam hati Pak Haji yang penuh dengan ketakutan.
Aku sudah memaafkanmu, Pak Haji, katanya pelan. Tapi apakah kau yakin bahwa Allah juga telah memaafkanmu? Pak Haji terbelalak. Hatinya seperti dihantam sesuatu yang besar. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari segala arah. Pak Haji menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasakan hawa dingin yang begitu menusuk. Suara-suara aneh kembali bergema, kali ini terdengar lebih banyak, seperti jeritan orang-orang yang sedang disiksa. Pak Haji menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak. Sosok-sosok manusia dengan wajah penuh penderitaan. Tubuh mereka kurus kering, matanya kosong, mulut mereka terbuka lebar seolah sedang menjerit tanpa suara. Pak Haji terhuyung ke belakang, napasnya memburu. Apa ini? Pak Marzuki masih berdiri di tempatnya, menatap Pak Haji dengan tatapan yang sama. Kau tahu apa ini, Pak Haji? Suaranya bergema. Pak Haji merasakan dadanya sesak. Jantungnya berdegup begitu cepat, seolah akan meledak. Tidak. Ia menggeleng dengan panik. Ini hanya mimpi. Tapi tiba-tiba, tangan Pak Marzuki terangkat. Ia menunjuk langsung ke kaki Pak Haji. Pak Haji menunduk, dan matanya membelalak ketakutan. Kakinya kini tidak hanya membusuk, tapi menghitam dan mulai meleleh, seperti lilin yang terbakar perlahan. Pak Haji ingin berteriak, tetapi suara yang keluar dari tenggorokannya hanyalah rintihan yang menyedihkan. Ia jatuh berlutut. Rasa sakitnya luar biasa, seperti ada bara api yang menyala di dalam dagingnya. Tolong! Tidak! Angin semakin kencang, jeritan-jeritan semakin keras. Suasana di sekelilingnya semakin mencekam. Pak Marzuki menatapnya sekali lagi, lalu perlahan-lahan berbalik dan berjalan menjauh. Pak Haji ingin mengejarnya, ingin meminta maaf, ingin berlutut di hadapan lelaki tua itu. Tetapi kakinya sudah tak lagi bisa bergerak. Tubuhnya semakin melemah. Lalu tiba-tiba, bruk! Pak Haji terbangun dari tidurnya dengan tubuh menggigil. Napasnya memburu, keringat membanjiri wajah dan lehernya. Matanya melotot, dadanya naik turun dengan cepat. Sejenak ia melihat ke sekeliling. Ia masih berada di dalam kamarnya, di ranjangnya yang empuk. Lampu kamar masih menyala redup. Namun, ada sesuatu yang membuatnya membeku. Ia menunduk dan melihat kakinya. Kakinya kini benar-benar membusuk. Pak Haji menghamburkan selimut dan menjerit sejadi-jadinya. Jeritan Pak Haji menggema di seluruh rumah. Istrinya, yang tidur di kamar sebelah, tersentak bangun dan segera berlari menuju kamar suaminya. Matanya membelalak melihat Pak Haji yang terduduk di lantai dengan wajah penuh ketakutan. Astagfirullah, Pak Haji, ada apa? Serunya panik. Pak Haji hanya bisa menunjuk ke kakinya yang kini membusuk. Bau menyengat menyeruak di dalam kamar, membuat istrinya menutup hidung dengan tangan gemetar. Kita harus panggil dokter. Ini sudah semakin parah, katanya dengan suara bergetar. Namun, Pak Haji justru menggeleng keras. Tidak, ini bukan penyakit biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa disembuhkan oleh dokter. Suaranya bergetar. Matanya menatap kosong ke lantai. Istrinya semakin panik. Tapi, Pak Marzuki. Suara Pak Haji lirih, hampir seperti gumaman. Aku melihatnya dalam mimpiku. Aku mendengar suaranya. Dia menatapku. Istrinya terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara suaminya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Marzuki. Ulangnya. Pak Haji mengangkat wajahnya, menatap istrinya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku harus menemukannya. Aku harus minta maaf langsung padanya. Keesokan harinya, Pak Haji, meskipun dalam keadaan lemah, berusaha keluar rumah. Ia dibantu oleh seorang santri yang bekerja di rumahnya. Dengan kaki yang masih terasa nyeri dan tubuh yang semakin melemah, ia berjalan menuju pasar desa, tempat di mana biasanya Pak Marzuki terlihat meminta-minta. Namun, saat ia sampai di sana, tak seorang pun melihat lelaki tua itu. Pak Haji menghampiri seorang pedagang sayur yang sudah lama berjualan di sana. Pak,
"Apa kau melihat Pak Marzuki hari ini?" tanyanya dengan suara serak. Pedagang itu mengerutkan kening. "Pak Marzuki? Tidak. Saya tidak melihatnya sejak kemarin." Pak Haji semakin gelisah. Ia melangkah lebih jauh, bertanya kepada beberapa orang lainnya. Namun jawaban mereka sama. Tak seorang pun melihat Pak Marzuki sejak kejadian di depan masjid. "Jangan-jangan dia pergi ke desa lain," ujar salah seorang pedagang. "Tidak mungkin," sahut yang lain. "Dia sudah tua dan lemah. Mana bisa dia pergi jauh dalam semalam?" Bisik-bisik mulai terdengar di antara para warga yang berkumpul. "Aku juga mencarinya sejak pagi," kata seorang lelaki tua. "Kemarin aku melihatnya terjatuh saat ditendang Pak Haji. Aku ingin menolong, tapi aku takut. Sekarang dia menghilang begitu saja." Pak Haji merasakan kakinya melemas. "Kemana Pak Marzuki?" Ia berbalik, meninggalkan pasar dengan kepala penuh pertanyaan. Dalam hatinya, ada ketakutan yang semakin tumbuh. Di masjid desa, para jamaah berkumpul setelah sholat zuhur. Kabar tentang menghilangnya Pak Marzuki telah menyebar luas. "Aku mencarinya ke rumahnya, tapi kosong," kata seorang lelaki. "Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya," sahut yang lain. "Tapi aneh, tidak ada yang melihatnya pergi." Pak Haji duduk di sudut masjid, mendengar semua bisik-bisik itu dengan hati yang semakin resah. Apakah ini ujian dari Allah? Pikirnya. Ketika ia hendak bangkit untuk pulang, seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga makam desa menghampirinya. "Pak Haji," panggilnya dengan suara lirih. Pak Haji menoleh. "Ada apa?" Penjaga makam itu ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin bertanya sesuatu. Sejak kapan Pak Marzuki datang ke desa ini?" Pak Haji mengernyit. "Maksudmu?" Penjaga makam itu menelan ludah. "Aku sudah lama tinggal di sini. Aku tahu hampir semua orang di desa ini. Tapi aku tidak pernah melihat Pak Marzuki sebelumnya. Tiba-tiba dia ada di sini, duduk di depan masjid, meminta-minta setiap hari. Tapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya." Pak Haji terdiam. Dari mana sebenarnya Pak Marzuki berasal? Kenapa tak ada satupun orang yang tahu latar belakangnya? Dan yang paling mengerikan, bagaimana mungkin seorang lelaki tua yang lemah, yang sehari sebelumnya terjatuh di depan masjid, bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Hati Pak Haji semakin menciut. Ia merasa napasnya semakin berat. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sejak hari itu, keadaan Pak Haji semakin memburuk. Tubuhnya semakin melemah, matanya cekung, dan kakinya yang membusuk kini mengeluarkan bau busuk yang lebih menyengat. Rumahnya yang dulu megah dan ramai oleh tamu kini terasa sunyi. Orang-orang mulai menjauh. Para santri yang biasanya bekerja di rumahnya pun mulai menghindar. Mereka tak tahan dengan aroma busuk yang menyebar ke seluruh ruangan. Bahkan istrinya sendiri, meskipun tetap setia merawatnya, tak bisa menyembunyikan rasa takut dan jijik yang terpancar di wajahnya. Malam-malam Pak Haji semakin mencekam. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, suara langkah kaki terdengar berkeliling di dalam kamarnya. Kadang-kadang ada ketukan pelan di jendela. Meski ketika ia mengintip keluar, tak ada seorang pun di sana. Puncaknya terjadi di suatu malam. Saat itu, Pak Haji sedang berusaha tidur ketika tiba-tiba ia mendengar suara berbisik tepat di telinganya. "Pak Haji." Suaranya lirih, seperti berasal dari dunia lain. Jantung Pak Haji hampir berhenti berdetak. Ia langsung bangkit, matanya membelalak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Siapa?" Suaranya gemetar. Tak ada jawaban. Namun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Pak Haji." Pak Haji menoleh ke arah pintu kamar. Dalam gelap, ia melihat sesuatu berdiri di sana. Sesosok tubuh kurus dengan baju lusuh. Matanya menatap lurus ke arahnya. "Pak Marzuki," bisik Pak Haji dengan suara tercekat. Sosok itu tersenyum samar, namun senyumannya membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Pak Haji ingin berteriak, ingin lari keluar kamar, tapi tubuhnya seolah membeku.
Ia hanya bisa duduk di tempat tidur. Napasnya memburu. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang. Pak Haji jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu, ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah peringatan. Keesokan harinya, seluruh desa gempar. Bau busuk yang berasal dari rumah Pak Haji semakin menyengat, menyebar hingga ke jalan utama desa. Para tetangga yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Seorang pemuda yang dikenal sebagai anak imam masjid mengetuk pintu rumah Pak Haji. "Pak Haji, Pak Haji, apa yang terjadi?" Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi, kali ini lebih keras, namun tetap sunyi. Akhirnya, bersama beberapa warga, mereka memutuskan untuk masuk. Begitu pintu terbuka, bau menyengat langsung menerpa wajah mereka, membuat sebagian langsung mundur dan menutup hidung. Dan saat mereka melihat kondisi di dalam rumah, mereka langsung terhenyak. Pak Haji terduduk di lantai dengan tubuh yang semakin kurus. Matanya cekung, wajahnya pucat pasi. Di sekelilingnya, ada sisa makanan yang berserakan, namun tak satu pun tersentuh. Dan yang paling mengerikan, kakinya yang membusuk kini penuh dengan belatung. Beberapa orang yang melihat langsung beristighfar, sementara yang lain hanya bisa menahan napas dengan ekspresi ngeri. Istrinya terduduk di sudut ruangan, menangis tanpa suara. "Apa yang terjadi denganmu, Pak Haji?" tanya seorang tetua desa dengan suara bergetar. Pak Haji menatap mereka dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, namun suaranya nyaris tak terdengar. Aku dihantui," bisiknya. Warga yang mendengar langsung saling berpandangan. Dihantui? Oleh siapa? Namun, sebelum ada yang sempat bertanya lebih jauh, Pak Haji kembali berbicara. "Pak Marzuki. Dia masih di sini. Dia datang setiap malam." Seisi ruangan langsung membeku. Dan saat itu juga, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Langkah kaki yang tak seharusnya ada. Langkah kaki itu bergema di luar rumah. Tidak ada yang bergerak. Warga yang berada di dalam rumah Pak Haji hanya bisa saling berpandangan. Jantung mereka berdetak kencang. "Siapa itu?" Suara seorang pemuda terdengar gemetar. Tak ada yang menjawab. Hanya suara langkah kaki yang terus terdengar. Pelan, tapi jelas. Seolah ada seseorang yang berjalan mengelilingi rumah. Lalu, tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu depan menggema di tengah kesunyian. Beberapa orang langsung mundur, sementara yang lain menatap pintu dengan napas tertahan. Pak Haji sendiri tampak semakin ketakutan. Tangannya mencengkeram kain sarungnya erat-erat. Jangan buka pintunya." Suaranya bergetar. Namun, seorang lelaki tua, yang dikenal sebagai tokoh agama di desa itu, menguatkan hatinya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati pintu. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara tegas. Tak ada jawaban. Namun, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, lelaki tua itu membuka pintu. Kosong. Tak ada siapapun di luar. Hanya halaman rumah yang gelap, diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Beberapa warga langsung melongok keluar, mencoba mencari siapa yang tadi mengetuk. Namun, tak ada satupun tanda-tanda kehadiran manusia di sana. Seorang pemuda berbisik, "Ini bukan ulah manusia." Pak Haji tersentak. Wajahnya semakin pucat. Ia tahu, ia tak bisa lagi mengabaikan apa yang sedang terjadi. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini nyata. Malam itu juga, setelah warga pergi, Pak Haji memutuskan untuk mencari jawaban. Ia sadar, ia tak bisa terus diam dalam ketakutan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia meminta istrinya mengantarnya ke rumah seorang ulama yang tinggal di desa sebelah. Ulama itu dikenal bijaksana dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Perjalanan menuju rumah ulama itu terasa panjang. Setiap kali mobil mereka melewati jalanan desa yang sunyi, Pak Haji merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka. Bayangan di balik pepohonan, suara langkah kaki yang samar, dan sesekali,
Desiran angin yang terdengar seperti bisikan. Saat mereka tiba di rumah ulama itu, Pak Haji langsung disambut dengan tatapan tajam. Ulama itu memandangi wajahnya yang pucat, tubuhnya yang lemah, serta kakinya yang membusuk. "Kau telah menzalimi orang yang teraniaya," kata sang ulama dengan suara berat. Pak Haji menunduk. Ia tahu apa yang dimaksud. Sang ulama menarik napas dalam, lalu berkata, "Apa yang kau alami ini bukan penyakit biasa. Ini adalah azab yang nyata." Pak Haji merasakan tubuhnya semakin dingin. "Azab." Ia mengulang kata itu dengan suara hampir tak terdengar. Sang ulama mengangguk. "Dan azab ini hanya bisa dihentikan jika kau benar-benar bertaubat." Pak Haji terdiam. Hatinya bergejolak. Ia memang telah mulai menyesali perbuatannya. Tapi apakah penyesalan itu cukup? Ataukah semuanya sudah terlambat? Pak Haji Soleh menunduk dalam-dalam di hadapan sang ulama. Tubuhnya semakin lemah. Wajahnya penuh keringat dingin. Dan rasa sakit di kakinya semakin menjadi-jadi. Namun, kali ini, rasa sakit itu bukan hanya fisik. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah penyesalan yang selama ini ia abaikan. "Apa yang harus saya lakukan?" Suaranya hampir seperti bisikan. Sang ulama menatapnya tajam. "Taubatmu harus benar-benar tulus. Kau harus meminta ampun kepada Allah. Dan kau juga harus memperbaiki apa yang telah kau rusak." Pak Haji mengangguk lemah. "Tapi bagaimana? Bagaimana aku bisa memperbaiki sesuatu yang tak bisa dikembalikan?" Sang ulama menghela napas. "Kau telah menzalimi seseorang yang mungkin bukan manusia biasa. Kejadian ini bukan kebetulan. Jika benar dia adalah hamba Allah yang terpilih, maka kau harus mengembalikan haknya dengan cara yang kau mampu. Bersedekahlah sebanyak mungkin. Bantu orang-orang yang membutuhkan. Dan yang paling penting, jangan pernah mengulanginya lagi." Pak Haji merasakan air mata menggenang di matanya. Ia telah banyak bersedekah selama ini, tapi tidak dengan hati yang benar-benar ikhlas. Selama ini, ia melakukannya dengan perasaan bangga, ingin dihormati, ingin dipandang sebagai orang baik. Tapi kini, ia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan Allah. Ia menangis. Tangannya bergetar saat mencoba mengangkatnya ke atas, memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah." Suara Pak Haji menggema di dalam ruangan. Namun, saat itu juga, rasa sakit di kakinya semakin bertambah. Ia menggertakkan giginya, menahan jeritan yang hampir keluar. Seolah ada sesuatu yang mencengkeram tulangnya, meremasnya dengan kekuatan yang tak terlihat. Pak Haji terjatuh ke lantai. Tubuhnya menggigil. Sang ulama mengamati keadaannya dengan sorot mata prihatin. "Azab ini mungkin belum akan hilang seketika. Kau harus terus berdoa dan memperbaiki kesalahanmu." Malam itu, Pak Haji kembali ke rumahnya dengan tubuh yang semakin lemah. Namun, untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar ingin berubah. Hari-hari berikutnya, Pak Haji mulai menjalankan apa yang disarankan sang ulama. Ia membagikan hartanya, membantu fakir miskin, dan menebus kesalahannya dengan segala yang ia miliki. Namun, kondisinya semakin memburuk. Kakinya yang membusuk kini mulai menghitam hingga ke betis. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan ia mulai kesulitan berbicara. Malam-malamnya dipenuhi dengan suara-suara aneh, bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti, langkah kaki yang terus terdengar di dalam rumah. Dan yang paling menakutkan, setiap kali ia mencoba tidur, ia selalu kembali ke tempat gelap itu, tempat di mana Pak Marzuki menatapnya dengan sorot mata tajam. Malam itu, saat semua orang tertidur, Pak Haji terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap ke sekeliling kamar yang sunyi, mencoba menenangkan dirinya. Namun, di sudut ruangan, ia melihat sesuatu. Sosok itu berdiri di sana. Pak Marzuki. Wajahnya masih sama seperti sebelumnya, bersih, bercahaya, tapi matanya seperti menembus ke dalam jiwa. Pak Haji ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, sosok itu melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Pak Haji merasakan jantungnya berdetak begitu cepat,
Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Lalu, sosok itu berbicara, "Tobatmu sudah terlambat, Soleh." Pak Haji tersentak. Tubuhnya terasa dingin, seolah semua darah di tubuhnya berhenti mengalir. Ia ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia telah berubah, telah mencoba menebus segalanya. Tapi kata-kata itu tak bisa keluar. Dan saat itu juga, dunia terasa semakin gelap. Keesokan harinya, istri Pak Haji menemukannya terbaring diam di tempat tidurnya. Wajahnya masih basah oleh air mata. Tangannya masih menggenggam tasbih. Namun, tubuhnya sudah tak bernyawa. Kabar meninggalnya Pak Haji Soleh menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Pagi itu, rumah besarnya yang biasanya ramai dengan tamu kini dipenuhi dengan isak tangis dan bisik-bisik penuh tanda tanya. Para tetangga, sanak saudara, dan para jamaah masjid berdatangan untuk melayat. Namun, ada yang aneh. Meskipun banyak yang datang, suasana di rumah duka terasa begitu sunyi dan mencekam. Tak ada pembicaraan lantang, hanya gumaman lirih seolah semua orang takut untuk berbicara terlalu keras. Di dalam kamar, jenazah Pak Haji terbujur kaku. Wajahnya pucat, matanya tertutup, tapi garis-garis ketakutan masih terlihat jelas di sana. Seolah sebelum meninggal, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Seorang pemuda yang datang ke rumah duka berbisik kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Kata orang, sebelum meninggal, Pak Haji sering berteriak ketakutan setiap malam. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Aku juga mendengar begitu," katanya. Ia selalu bermimpi bertemu seseorang. Seorang ibu yang duduk di sudut ruangan menyahut dengan suara hampir berbisik, "Pak Marzuki." Semua orang terdiam seketika. Nama itu masih menghantui mereka. Setelah prosesi pemakaman selesai, suasana di desa masih dipenuhi dengan ketegangan. Orang-orang mulai membicarakan sesuatu yang lebih mengejutkan. Pak Marzuki, kemana dia pergi? Tak ada satupun warga yang melihatnya lagi sejak kejadian di halaman masjid hari itu. Seolah-olah lelaki tua itu lenyap begitu saja dari dunia ini. Beberapa orang mencoba mencari jejaknya. Mereka mendatangi gubuk reot tempatnya biasa beristirahat di pinggir desa. Tapi yang mereka temukan hanyalah sebuah tikar lusuh yang sudah berdebu, seolah tak pernah ditempati dalam waktu yang lama. Lalu, siapa yang ditendang oleh Pak Haji di masjid hari itu? Suara seorang lelaki bergetar saat bertanya. Orang-orang saling berpandangan. Sebuah ketakutan merayap di hati mereka. Kemudian, seorang pemuda yang lebih muda, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. "Aku pernah mendengar cerita lama dari kakekku." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Dulu, ada seorang lelaki miskin yang sangat taat beribadah. Dia sering menguji orang-orang kaya untuk melihat apakah mereka masih memiliki hati yang bersih atau sudah dikuasai oleh kesombongan. Dan menurut cerita itu, lelaki tersebut bukan manusia biasa." Suasana hening seketika. Sejak hari itu, tak ada lagi yang berani menolak pengemis di depan masjid. Bahkan, setiap Jumat, selalu ada beberapa orang yang dengan sukarela menyediakan makanan dan minuman bagi mereka yang membutuhkan. Namun, satu hal yang tak pernah bisa dilupakan oleh warga desa. Setiap kali mereka menutup mata di malam hari, langkah kaki itu terkadang masih terdengar. Seolah-olah seseorang masih berjalan di desa mereka, mengawasi, menguji hati mereka. Dan mereka tak pernah tahu, apakah ia benar-benar sudah pergi, atau masih ada di antara mereka. Hikmah dari kisah ini, jangan meremehkan orang lain. Pak Haji Soleh adalah orang terpandang, tetapi ia lupa bahwa derajat manusia di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta atau jabatan, melainkan oleh ketakwaan dan kebaikan hati. Kesombongan bisa menjatuhkan seseorang dalam sekejap. Setiap perbuatan ada balasannya. Pak Haji yang menzalimi orang lain akhirnya menerima azab yang begitu pedih. Ini mengingatkan kita bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan kembali kepada diri kita sendiri. Jangan menganggap kemiskinan sebagai kutukan. Banyak orang kaya yang berpikir bahwa orang miskin itu malas. Padahal, kita tidak pernah tahu ujian yang mereka alami. Bisa jadi,
Mereka lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita yang bergelimang harta tetapi hatinya keras. Hidup ini bukan soal seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa banyak hati yang kita sentuh dengan kebaikan dan jangan menunggu azab datang untuk berubah. Jadilah pribadi yang rendah hati dan penuh kasih sebelum semuanya terlambat. Dan kembalilah kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surat Az-Zumar 54.